Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pertemuan kedua. Pembahasannya adalah tentang sistem bilangan. Nah, sistem bilangan ini kemarin sudah Ibu singgung sedikit, sudah Ibu bahas sedikit di pertemuan 1. Ya, nah, untuk pertemuan 2 ini lebih ke pendalaman materi tentang sistem bilangan. Oke, yang pertama, kita akan mengenal sistem bilangan. Sistem bilangan itu adalah cara untuk mewakili besaran dari suatu item fisik. Ya, di dalam sistem bilangan ini ada konsep dasarnya ya, dikarakteristikkan oleh basis, radix-nya, kemudian absolute digit, dan juga place value-nya atau position value-nya. Penulisannya kurang lebih akan seperti ini: A kali B pangkat N. A-nya ini adalah absolute digitnya, kemudian B-nya ini adalah base atau radix-nya, dan N-nya ini adalah position value-nya. Basis yang digunakan dalam sistem bilangan tergantung dari jumlah nilai bilangan yang nanti akan digunakan. Ya. Kemudian sistem bilangan yang sering digunakan ada 4. Yang pertama adalah desimal, biner, oktal, lalu heksadesimal. Nanti kita bahas satu persatu perbedaannya seperti apa. Nah, sistem bilangan desimal ini basisnya adalah 10, ya, DK 10. Angka-angkanya adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu adalah desimal. Penulisannya menggunakan 10, ya. Simbolnya 10 atau D desimal. Konsepnya yaitu A kali 10 pangkat N. Maksudnya adalah 10 ini adalah base-nya atau radix-nya. Tadi desimal itu menggunakan 10 macam simbol. Bentuk nilai desimal bisa juga berupa integer atau bilangan bulat dan ataupun pecahan. Bisa ditulis dalam bentuk eksponensial, yaitu ditulis dengan mantisa dan juga eksponen. Contohnya seperti ini ya. Mantisa, lalu eksponennya 10 pangkat 4 misalnya. Ini kalau 1, 2, 3, 4 ya. Kemudian sistem bilangan yang kedua adalah masih di bilangan desimal dulu. Ini base radix-nya ditulis setelah absolute digit. Contohnya seperti ini. A10 ini maksudnya adalah bilangan desimal, atau AD ini maksudnya adalah juga bilangan desimal. Terserah mau ditulis 10 atau D di belakangnya juga sama. Contoh di sini kita punya nilai 4352 desimal dan 762,15 desimal. Maka bisa diartikan seperti apa? Di sini 4-nya adalah ini. 4 kali 10 pangkat 3. 10 pangkat 3 ini dari mana? 3 ini diambil dari berapa angka yang tersisa setelah 4. Di sini ada 3, 5, 2. Berarti 3 digit. Maka dipangkatkannya 10 pangkat 3 sama dengan 4000. Kemudian di sini 3. Ini angka yang kedua 3. 3 kali 10 pangkat berapa? Setelah 3 ada berapa digit? Angkanya 2. Maka 10 pangkat 2. 5 kali 10 pangkat berapa? Setelah 5 ada berapa digit? 1. Maka pangkatnya 5 kali 10 pangkat 1 sama dengan 10. Kemudian yang terakhir 2. Di belakang 2 ini sudah tidak ada angka lagi. Maka dia dikalikannya adalah 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 atau semua bilangan dipangkatkan 0 hasilnya adalah 1. Ya, maka 2 dikali 1 sama dengan 2. Lalu ditambahkan hasilnya seperti ini. Ya, ini adalah cara penulisan dari desimal. Ya. Kalau koma-koma bagaimana? Jika koma-koma maka sama. Angka yang ini adalah masih berbentuk di depan koma ya, 7 kali 10 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena di belakang 7 ada 2 digit. 6 kali 10 pangkat 1. Kenapa pangkat 1? Karena di belakang 6 ada 1 digit. 2 kali 10 pangkat 0. Kenapa pangkat 0? Karena di belakang 0 tidak ada angka satuan, maka pangkat 0. Nah, yang komanya ini pemangkatannya adalah sudah menggunakan pangkat minus 1. Kalau ada koma di belakangnya lagi, maka 5 kali 10 pangkat min 2. Lalu ditambahkan. Ini adalah sistem bilangan desimal. Kemudian yang berikutnya, sistem bilangan biner, ini basisnya ada 2. Jadi hanya menggunakan 2 simbol. Kalau
Desimal tadi 10 simbol dari angka 0 sampai dengan 9. Kalau biner hanya 2 simbol, yaitu 0 dan juga 1. Radiksnya dituliskan setelah absolute digit, ya. Absolute digit itu maksudnya yang di depan ini. Radiksnya ditulis dengan angka 2. Ya, atau B. B maksudnya adalah biner. Ya, contoh penulisannya seperti ini. 1001 0011 belakangnya 2. Berarti ini adalah biner. Ingat, biner penulisannya pasti hanya 2 angka, 0 dan 1, atau mungkin terdiri dari 0 saja atau 1 saja. Untuk biner. Kemudian yang bilangan berikutnya adalah sistem bilangan oktal. Dia menggunakan basis 8, ya. Menggunakan 8 macam simbol dari mulai 0 sampai dengan 7. Cara penulisannya, radiksnya ditulis di belakang absolute digit adalah menggunakan A, kemudian 8, subscript 8, atau A0, AO, ya. Dalam hal ini yang dituliskan adalah A8. Contoh seperti ini. 347 di bawahnya ada base 8, berarti ini adalah bilangan oktal. Yang terakhir adalah sistem bilangan heksadesimal. Di dalam sistem heksadesimal menggunakan basis 16 atau heksa. Simbol yang digunakan otomatis juga 16. Dimulai dari 0 sampai dengan 9. Lalu setelah 9 tidak dituliskan 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tapi menggunakan huruf. A mewakili 10, B mewakili 11, C mewakili 12, D mewakili 13, E mewakili 14, dan F mewakili 15. Penulisannya, base atau radiksnya ditulis seperti ini. Absolute digitnya berapa, lalu 16. Artinya dia bilangan heksa. Atau absolute digit lalu H, artinya juga bilangan heksa. Contoh penulisannya adalah seperti ini. A78, kemudian 16. Berarti ini adalah bilangan heksadesimal. Oke, itu tadi 4 sistem bilangan yang akan kita pelajari. Kemudian satuan data di dalam komputer itu bekerja atas dasar sistem biner, yaitu 0 dan 1. Jadi komputer hanya mengenal 2 karakter itu tadi, 0 dan 1. Lalu bagaimana ketika kita menginputkan data yang selain berupa biner, maka semuanya harus dikonversikan ke dalam kode biner 0, 1, ya. Dan di sini kita mengenal yang namanya bit. Bit ini adalah satuan data terkecil dalam sistem komputer. Bit ini digunakan untuk menyusun karakter apa saja, baik itu huruf ataupun angka, ya, perkalian ataupun karakter. Sebuah karakter biasanya dinyatakan dengan 8 bit atau 16 bit. Selain bit, kita mengenal juga yang namanya byte. Byte ini adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan sebuah karakter pada sistem ASCII atau ABCDIC, ya. 1 byte sama dengan 8 bit. Setelah byte, di atasnya lagi ada kilobyte. Kilobyte itu terdiri dari 1024 byte. Jadi di atas byte ada kilobyte terdiri dari 1024 byte. Ini biasanya digunakan untuk berkas ataupun gambar ukuran kecil, ya. Kemudian ada megabyte. 1 megabyte itu adalah 1024 kilobyte, ya. Ini biasanya untuk RAM, tapi sekarang RAM sudah jauh di atas itu. Gigabyte juga biasa digunakan untuk menyatakan kapasitas harddisk. Sekarang harddisk sudah banyak yang terabyte, ya, sudah bukan gigabyte lagi. Gigabyte adalah 1024 kalinya megabyte. Jadi selalu dikalikan dengan 1024. Kemudian ada terabyte, itu adalah 1024 gigabyte. Lalu ada petabyte, yaitu 1024 terabyte. Nah, Ibu akan tambahkan di sini, tadi Ibu ulang, ya. Bit, kita kenal beberapa istilah dalam satuan data. Tadi bit, ini adalah satuan terkecil, ya. Dalam bit ini nilainya hanya 0 dan 1, biner tadi. Kemudian kecepatan transfer satuan ini, bit ini digunakan, kecepatannya adalah bps.
bit. Oke, tadi kita membahas tentang bit per second. Ini adalah kecepatan transfer satuan data, ya. Jadi ketika kita membeli misalkan kuota internet berapa PPS, ya, berapa kbps atau mbps, itu maksudnya adalah kecepatan transfer dari satuan data tersebut. Kemudian tadi byte itu terdiri dari 8 bit. Satuan byte tadi kita bahas di sini, ya. Ada 1 byte terdiri dari 8 bit. Kemudian di atasnya byte itu 1024-nya byte itu 1 kilobyte. Di atasnya 1 kilobyte itu 1 megabyte, lalu 1 gigabyte, 1 terabyte, 1 petabyte, 1 exabyte, lalu 1 zettabyte, dan 1 yottabyte. Ini adalah hierarki dari satuan data, ya. Oke, kemudian setelah satuan data ini kita juga mengenal yang namanya pengkodean. Sistem pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan karakter ada bermacam-macam, ya. Datanya disimpan di memori komputer menempati posisi 1 byte dan menggunakan kombinasi dari digit biner tadi 0 atau 1, 0 dan 1, ya. Ada beberapa kode yang akan dibahas, yaitu BCD, EBCD IC, dan ASCII dan Unicode. Apa itu BCD? BCD di sini maksudnya adalah binary code decimal. Ini adalah kode biner yang digunakan hanya untuk mewakili nilai digit desimal saja. Karakter BCD, satu karakter BCD dinyatakan dengan 4 bit, ya. Karakter yang tersedia sebanyak 10 angka, yaitu 0, 1, 2, 3, 4 sampai dengan 9. Biasanya ini hanya digunakan di komputer generasi pertama. Ini contohnya BCD 4 bit, desimalnya adalah 1. Selain BCD, kita juga mengenal ABCD IC. Ini adalah Extended Binary Code Decimal Interchange Code. Ini dikembangkan oleh IBM, biasanya digunakan untuk komputer mainframe. Jumlah karakternya adalah 8 bit. Karakter yang tersedia 2^8 atau sekitar 226 karakter. Ini masuk di komputer generasi ketiga. Pengkodean yang berikutnya adalah ASCII. ASCII ini American Standard Code for Information Interchange. Dinyatakan juga dalam bentuk 8 bit. Karakter tersedia juga 226 karakter. Ada huruf, angka, dan juga spesial karakter, termasuk simbol Yunani dan juga karakter grafis. Nah, ini tabel dari EBCD IC 8 bit. Ini kurang lebih ASCII, ya. Kode-kodenya seperti ini. Dan yang terakhir adalah Unicode. Unicode adalah karakter yang dinyatakan dengan 16 bit. Yang tersedia ada sekitar 65.536 karakter. Ya, di situ ada karakter grafis, simbol Arab, Cina, Yunani, huruf, angka, dan juga spesial karakter. Oke, sekarang kita masuk ke konversi dari bilangan bilangan, ya. Ibu bahas di materi tambahan, Ibu sudah sampaikan di sini. Nanti sistem bilangan itu tadi terdiri dari 4, biner, oktal, desimal, dan heksadesimal. Biner simbolnya biasanya dituliskan dengan X, lalu basisnya ditulis 2, atau absolute digitnya X, misalkan basisnya B besar, maksudnya biner. Atau oktal X8 atau XO, ya, bukan 0. Desimal X10, lalu XD. Heksadesimal 16XH. Simbol-simbol yang digunakan masing-masing seperti ini. Biner adalah 0 dan 1, oktal 0 sampai 7, desimal 10, ya, 0 sampai 9, heksadesimal 0 sampai F. Ya. Kemudian berikutnya kita akan mulai pertama dari konversi bilangan dari desimal. Berarti kalau dari desimal konversinya adalah ke biner, oktal, lalu heksadesimal. Pertama, bagaimana cara mengkonversi bilangan desimal ke biner? Misalkan kita punya bilangan 99. Mau kita konversikan ke biner, bagaimana caranya? Berarti dengan cara membagi dua bilangan tersebut. 99 desimal dibagi 2, berarti yang mendekati adalah 49.
49 kali 2 kan 98. Berarti 49 ini masih ada sisa 1. Tulis di sini sisa 1. 49-nya dibagi 2 lagi. Dibagi 2 lagi itu yang mendekati ada 24. 24 kali 2 kan 48. Berarti di sini masih juga ada sisa 1. 24 dibagi 2 ketemu 12, langsung habis. Sisanya 0. Tulis di sini. 12-nya dibagi 2 langsung ketemu yaitu 6. Sisanya 0. 6 dibagi 2 itu ketemu 3, sisanya 0. 3 dibagi 2 dapat 1 ya, tapi masih ada sisa 1. Setelah ketemu, dituliskan hasilnya dari bawah ke atas ya. Jadi 1 1 0 0 0 kemudian 1 1. Nah, jadi konversi bilangan dari 99 desimal ke biner hasilnya adalah 11000011 biner. Karena penulisannya menggunakan 8 bit, biasanya kita pisahkan 44 ya. Dari belakang 1100, ini kan sisa 3, belakangnya bisa ditambahkan dengan angka 0. Oke. Sampai sini paham ya, konversi bilangan ke desimal. Maka bilangan tersebut dibagi 2 sampai habis tidak bersisa. Lalu hasilnya tadi diurutkan dari bawah ke atas. Ini adalah konversi bilangan desimal ke biner. Yang berikutnya konversi bilangan desimal ke oktal. Kalau tadi biner pembaginya adalah 2, kalau ke oktal berarti pembaginya adalah 8. 168 dibagi 8 berapa? 21 ya, sisanya 0. Kemudian 21 dibagi 2 bisa dibagi 8 bisa nggak? Bisa. Dapat 2 ya. 2 kali 8 kan 16. 16 berarti sisanya ada dari 21 ini berarti masih ada sisa 5. Tulis sisanya di sini. Habis di sini 2. 2 ini sudah tidak bisa dibagi 8, maka selesai. Kemudian tuliskan dari bawah ke atas juga 250. 250 oktal. Ya. Berarti 168 desimal sama dengan 250 oktal. Perhatikan pembagiannya adalah dengan dibagi 8. Sekarang konversi bilangan desimal ke heksadesimal maka tinggal dibagi dengan 16. 168 desimal dibagi 16 berarti kita ambil 160 ya, bisa. Berarti bagi 16, 160 itu kan 10 kalinya 16, 10. Masih ada sisa 8. 10 ini sudah tidak bisa dibagi 16. Maka hasilnya adalah 10 dan 8. 10 di bilangan heksa tidak dituliskan dengan 10, tapi menggunakan simbol, yaitu A. Karena tadi bilangan heksa kan hanya 0 sampai 9, lalu 10-nya sudah dengan simbol A. Maka konversi bilangan desimal dari 168 desimal ke heksadesimal hasilnya adalah A8 heksadesimal. Oke. Itu tadi adalah cara mengkonversikan bilangan desimal ke biner, ke oktal, dan juga ke heksadesimal. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Berikutnya, kita akan membahas konversi dari bilangan biner. Kalau bilangan biner berarti konversinya nanti ke desimal, oktal, dan juga heksadesimal. Oh ya, sebelumnya tadi kita bahas dulu mengenai setelah ini ya konversi heksadesimal, kita akan bahas tentang konversi seperti ini ya. Desimalnya adalah misalkan 01 sampai dengan 15, berapa binernya? Binernya adalah 0000. Oktalnya berarti 0 juga, heksanya 0. Ini kan dikonversikan dari desimal ke biner ya. Tadi caranya dengan cara dibagi. Contoh misalnya apa benar hasilnya, misalkan kita cek 12 desimal, apakah benar hasil binernya adalah
1100, kita cek saja 12 dibagi 2 hasilnya 6, berarti sisanya habis ya, 0. 6 dibagi 2 3, sisanya 0, habis ya. Kemudian 3 dibagi 2 1, lalu masih ada juga sisa 1, berarti hasilnya 1100. Benar enggak? Benar ya. Untuk desimal 12 binernya 1100. Ini adalah tabel pembantu ya, yang akan membantu kalian nanti. Kemudian sekarang kalau misalkan binernya 12, oktalnya berapa? Apakah benar 14? Kita coba. 12 dibagi 8 kita dapat 1, sisanya ada 4. 1 4, 14. Benar. Ya, oktalnya 14. Kalau 14 di sini desimalnya 12, berarti 9 A B C. Benar ya? Heksanya adalah C. Tabel ini nanti akan membantu kalian untuk merubah dari biner, oktal, dan juga heksa. Oke, ini tabel biar nggak bingung, asal muasal tabel ini atau angka-angka ini adalah dengan cara yang seperti di samping ini. Ya, ini tabel bantuan. Yang berikutnya kita akan bicara tentang konversi bilangan biner. Biner berarti konversinya ke desimal, oktal, dan heksadesimal. Nah, biner ke desimal caranya adalah dari kanan ke kiri, place value-nya dikalikan dengan absolute digit bilangan biner. Biner ke oktal, setiap 3 bilangan biner dikelompokkan dari kanan ke kiri, kemudian dicari bilangan oktalnya. Sedangkan biner ke heksadesimal, setiap 4 bilangan biner dikelompokkan dari kanan ke kiri ya, sebanyak 4 digit, kemudian setiap kelompok dicari bilangan heksadesimalnya. Kita coba. Misalkan contoh kita punya bilangan biner 101100 biner. Mau kita rubah ke dalam bentuk desimal. Ya. Maka bagaimana caranya? Caranya adalah kita kalikan dengan 2. Dari belakang 0 dikali 2 pangkat berapa? Kenapa pangkat 0? Karena di belakang 0 sudah tidak ada angka. 0 pangkat kali 2 pangkat 0 berarti ini 2 pangkat 0, 1 dikali 0, 0. 0 dikali 2 pangkat 1. Kenapa? Karena di belakang 0 ini masih ada 1 angka. Maka 2 pangkat 1. Ini masih 0, karena 0 dikali berapapun sama dengan 0. Yang berikutnya 1 dikali dengan 2 pangkat 2. 2-nya dari mana pangkat 2-nya? Karena ini 2 ya. Ada 2 angka di belakangnya. Berarti sama dengan 4 dikali 1, 4. Lalu di depannya lagi ada 1 dikali 2 pangkat 3. 3 dari mana? 3 adalah karena di belakang 1 ini ada 3 digit. Berarti 2 kali 2 kali 2, 8 dikali 1 sama dengan 8. Kemudian di sini ada 0, kira-kira pengalinya berapa? Pangkat 4 apa karena 1, 2, 3, 4. Ada 4 digit di belakangnya, berarti 0 kali 2 pangkat 4. 0 dikali berapapun 0. Yang terakhir 1, di belakangnya ada berapa digit? 1, 2, 3, 4, 5. Maka 1 dikali 2 pangkat 5 sama dengan 32. Jika sudah ketemu, semua hasilnya ditambahkan. 0 tambah 0 tambah 4 tambah 8 tambah 0 tambah 32. Hasilnya adalah 44. Maka kita bisa bisa tuliskan bahwa hasil konversi dari bilangan biner 101100 sama dengan 44 desimal. Ya. Dikalikan 2, pangkat 2-nya ini dari sini. Di belakangnya menyisakan berapa digit? Kalau paling belakang pasti di sini pengalinya adalah 2 pangkat 0. Kalau paling depan lihat di belakangnya ada berapa angka. Kalau di sini ada 5 angka berarti pengalinya adalah 2 pangkat 5. Ya. Itu biner ke desimal. Berikutnya adalah konversi bilangan biner ke oktal. Biner ke oktal caranya adalah membagi digit biner tersebut ke dalam 3 digit dari kanan ke kiri. Lalu 3 digit tersebut dikonversikan ke dalam desimal. Ada cara pertama, cara yang keduanya nanti kita coba juga. Nih, kita punya bilangan
binernya seperti ini, kita bagi 2 per 3, bukan bagi 2, kita bagi per 3 digit dari kanan ke kiri, berarti dari belakang. 0, 0, 1, kebetulan ini 6 angkanya ya, 6 digit, berarti sama-sama 33. Kalau misalkan 5 digit atau 7 digit berarti dibagi 33. Kalau 7 digit berarti 3 digit pertama, 3 digit kedua, lalu sisanya 1 digit. Ya. Ini karena 6 digit berarti 2 dibagi 2. Yang pertama sama seperti tadi, kita rubah dulu ke dalam desimal. Ya. Dikonversikan dulu ke dalam desimal, maka seperti ini. Ya. 1 kali 2 pangkat 0. Ini 0 kali 2 pangkat 1. Pangkat 1 dari mana udah tahu ya, karena ini sisanya angka 1. Kemudian 1 kali 2 pangkat 2. Pangkat 2 dari mana tahu, karena ini di belakangnya ada 2 digit. Udah ketemu, tambahkan, ketemunya 5 desimal. Yang satunya lagi, yang sebelah kanannya juga sama. Kita kalikan, kita jadikan biner dulu, kita jadikan desimal dulu. Dikalikan dengan 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2. Kalau sudah ditambahkan, ketemu 4 desimal. 5, 4 desimal bisa kita tuliskan sebagai 5 desimal dan 4 desimal. Jika kita gabungkan langsung bisa menjadi 54 oktal. Ya, 54 oktal. Atau cara kedua, kita bisa menggunakan tabel bantuan yang tadi. Sama, tetap dikelompokkan karena di sini ada 6 digit. Kita bagi 3 juga, 3 digit dari kanan, 001, 100 seperti ini. Lalu langsung kita cari bilangan oktalnya. Binernya 100 kita cari. 100 ini berapa oktalnya? 4, tulis. 101 oktalnya berapa? 5. Berarti 5. Langsung dimasukkan. 5, 4 oktal. Ingat, karena ini tadi 6 digit, maka bisa langsung dibagi 3 jadi 2 bagian. Kalau lebih dari 6 digit, misalkan 7 digit, tetap dibaginya berarti 3, 3, lalu sisanya 1. Loh, apa Bu, kalau misalkan sisanya misalkan cuma 1, berarti berapa lah? Di sini kan ada. Ya, 01 ini oktalnya adalah 1. Ya, jadi nanti menyesuaikan jumlah digitnya berapa, untuk dipindahkan ke atau dikonversikan ke oktal, tetap dibagi 3 digit dari kanan, dari sebelah sini. 3, 3. Kalau ada digit lagi berarti 3. Atau sisanya cuma 2, berarti ya 2 itu. Ya, dari kanan ke kiri. Kemudian yang berikutnya, konversi bilangan biner ke heksadesimal. Contoh di sini adalah dengan cara membagi 4 dari kanan ke kiri. Kalau tadi di biner ke oktal dengan cara membagi 3, kalau biner ke heksa dengan cara membagi 4. Contoh, angkanya sama. Kita bagi 4 dari kanan, 0011, sisanya berarti tetap ditampilkan. 0011 lalu 01. Ini juga cara pertama, kita jadikan ke dalam desimal. Kalau sudah dibagi 4 digit, lalu dikalikan tadi, seperti tadi ya. Konversi desimal, ketemu 12 desimal. Lalu yang satunya juga sama, dikalikan menjadi desimal, dikonversikan desimal, ketemu 2 desimal. Lalu digabung, 2 dan 12. 12 di heksadesimal tidak ada angka 12. Oke, tadi di dalam heksadesimal tidak ada angka 12, tapi di 12 itu disimbolkan dengan 10 itu A, 11 B, lalu 12 itu berarti C. Maka 12 itu sama dengan 2C heksadesimal. Ini cara pertama. Cara yang kedua dengan tabel bantuan seperti ini, sama. Kalau kita pindahkan, konversikan ke heksadesimal, berarti bagi menjadi 4 digit dari kanan ke kiri. Ini 4 digit, sisanya ada 2 digit, masukkan, depannya tambahkan 0 aja. Lalu cari bilangan heksanya. 1100.
Heksanya berapa? C. 0010. 0010. Heksanya berapa? 2. 2C heksadesimal. Langsung ketemu. Ya. Itu adalah konversi bilangan biner ke heksadesimal. Berikutnya kita akan mengkonversikan bilangan oktal. Oktal ini berarti bisa dikonversikan ke dalam desimal, biner, dan juga heksadesimal. Caranya seperti apa? Kalau oktal ke desimal berarti tinggal dikalikan 8. Ya, tinggal dikalikan 8. Sedangkan oktal ke biner ini terdiri dari 3 digit, nanti dipisahkan berdasarkan 3 digit seperti biasa. Oktal ke heksadesimal dipisahkan dalam 4 digit. Ya. Bukan 2 digit. Oke. Caranya bagaimana? Pertama, misalkan kita punya bilangan oktal 421 oktal. Mau kita jadikan desimal, maka dikalikan biasanya tadi kalau ke biner kalinya adalah 2. Pangkat N misalnya. Tapi kalau oktal ke desimal maka pangkatnya adalah 8. 1 dikali 8 pangkat 0. Ini udah nggak tanya lagi ya 0 dari mana, karena di sini 1 adalah angka terakhir, digit terakhir. 2 dikali 8 pangkat 1. 1 dari mana, karena di belakang 2 ada 1 digit. 4 dikali 8 pangkat 2. 2 dari mana, karena di belakang 4 ada 2 digit. Kalau sudah ketemu, dijumlahkan 1 plus 16 plus 25, 256. Ketemunya adalah 273 desimal. Ya. Jadi dikali 8 dari oktal ke desimal. Kemudian oktal ke biner tadi kita konversikan setiap 1 digit oktal menjadi 3 digit biner. Ya, langsung saja masukkan, pisahkan 264 tadi. Misalkan kita punya 264 oktal mau dijadikan ke biner 264, lalu cari 2 ini binernya berapa. Oktal 2 binernya adalah 010. Oktal 6 binernya berapa? 110. Oktal 4 binernya berapa? 100. Karena ini oktal, maka 0 di depannya kita abaikan. Kalau sudah digabungkan 010, 110, 100, karena dia bit berarti 8 digit ya, 44. Penulisannya seperti ini. 10110100 biner. Ya. Jadi dimasukkan ke dalam 3 digit, masing-masing digit oktal ini langsung dicari nilai binarnya berapa, lalu digabungkan. Oke, kemudian kalau misalkan konversi bilangan oktal ke heksadesimal itu bisa dengan yang pertama melalui biner, yaitu dengan tabel bantuan ini. Caranya adalah mengkonversikan bilangan oktal ini ke dalam 4 digit biner. Ya. 264. Tadi binernya adalah 2 itu 010, kemudian 6 itu 110, dan 4 itu 100. Ya. Lalu dari sini digabungkan per 4 digit. 0010 jadi 1. Yang ini 1101. Nolnya ini berarti tidak ikut. Kalau sudah jadi 4 digit ini, lalu kita cari heksanya berapa sih di tabel 1011. Kita cari 1011 itu B. 0100 itu 0100 itu 4. Berarti heksadesimal dari 264 oktal adalah B4 heksadesimal. Ini cara pertama. Ya. Kemudian cara yang kedua melalui desimal. Caranya adalah
Rubah dulu oktalnya ke desimal dengan cara dikali 8 tadi, pangkat ini. Kalau sudah ketemu 180 desimal, misalnya seperti ini ya, ditambahkan. Kalau sudah ketemu, rubah desimalnya ke heksadesimal. Cara rubah desimal ke heksadesimal bagaimana? Dengan cara dibagi 16. 180 dibagi 16, 160 tambah 16 ya, berarti 176. Sisanya masih ada 4. Berarti 11, 4. 11 ini di heksadesimal dilambangkan dengan huruf B. B4. Hasilnya sama seperti yang tadi. Bedanya ini dengan tabel biner ya, yang ini dengan desimal. Ini adalah konversi bilangan oktal ke heksadesimal bisa menggunakan dua cara ini. Kemudian yang terakhir adalah konversi bilangan heksadesimal. Heksadesimal ini bisa dikonversikan ke 3 ya, berarti desimal, biner, dan juga oktal. Kalau heksadesimal ke desimal itu tinggal dikalikan dengan 16. Heksadesimal ke biner tinggal dicari, dibagi dulu menjadi 4 digit lalu dicari. Kalau heksadesimal ke oktal itu ada dua cara, nanti kita lihat caranya seperti apa. Nah, pertama kita punya 5D heksadesimal. Bagaimana caranya untuk kita rubah ke dalam desimal? Berarti D dikalikan 16 pangkat 0, karena D ini terakhir ya. D itu berapa? D itu 13. 13 kali 16 pangkat 0 berarti 1 sama dengan 13. 5 kali 16 pangkat 1, 5 kali 16 sama dengan 80. Jumlahkan 93 desimal. Hasilnya langsung ketemu. 5D heksadesimal sama dengan 93 desimal. Kemudian kalau heksadesimal ke biner bagaimana? Misalkan di sini kita punya AC heksadesimal, kita mau rubah ke biner. Caranya adalah kita buat menjadi terdiri dari 4 digit. A lalu C, kita cari A di sini binernya berapa? Binernya adalah 1010. C adalah 1100. Ini C 1100. Lalu hasilnya digabung. Hasilnya digabung menjadi 11 jadi 1100 ya. Kemudian nih berikutnya kita konversi bilangan heksadesimal ke oktal. Ada dua cara. Cara pertama dengan melalui biner, yaitu misalkan kita punya 5D 16, 5D heksadesimal mau kita jadikan oktal. Bagaimana caranya? Dengan cara yang pertama, 5D ini kita cari binernya. 5 heksa binernya berapa? 0101. D binernya berapa? D 1101. Setelah ketemu binernya, kita bagi menjadi 3 digit oktal dari belakang ya. 101 pisahkan. Ini ada 110 pisahkan. 01 pisahkan. Ya. Kalau sudah dipisahkan 3 digit oktal, lalu cari bilangan oktalnya dari biner ini. 101 itu adalah 5, 011 adalah 3, 01 adalah 1. Maka langsung ketemu 5D heksadesimal sama dengan 1. Oke. Tadi sampai sini ya. Tadi untuk konversi dari heksadesimal ke oktal adalah dari heksa cari binernya, setelah cari binernya kita pisahkan per 3 digit oktal ya, dari belakang 101, terus ini 110 masuk sini, 10 masuk di sini. Setelah itu cari binernya berapa, oktalnya berapa, 101 ini di sini ya, oktalnya berapa, 011 oktalnya berapa, 01 oktalnya berapa. Kalau sudah ketemu, berarti 5D heksadesimal sama dengan 135 oktal. 135 oktal. Itu cara pertama.
Cara yang kedua, jika kita ingin mengkonversikan dari heksadesimal ke oktal, adalah melalui desimal. Caranya seperti tadi ya. Rubah dulu dari heksadesimal ke desimal, caranya adalah dikalikan 13 kali 16 pangkat 0, ini adalah ketemu 13 ya. Kemudian 5 kali 16 pangkat 1, 80. Kemudian habis itu ketemu misalkan 93 desimal. Setelah itu dirubah dari desimal ke oktal. Desimal ke oktal berarti dibagi 8. 93 bagi 8, 11, sisa 5. 11 bagi 8 masih bisa 1 ya, sisa 3. 1 dari bawah ke atas, 135 oktal. Sama ya hasilnya dengan yang tadi 135 oktal. Oke, kurang lebih tadi seperti itu yang Ibu bahas. Ada 4 konversi dari desimal, kemudian dari biner, oktal, dan juga heksadesimal. Silahkan disimak baik-baik penjelasannya. Jika masih ada yang kurang paham, bisa kita lakukan tanya jawab di grup ataupun di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.